Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Janda yang Gigih. Apa judulnya? Gigih, pakai H ya, bukannya gigih. Janda yang gigih, bahasa Inggrisnya persistent widow. Coba katakan persistent widow. Bahasa Inggris dikit, saudara ya. Ada yang memberi judul atau memberi title untuk perikop yang nanti sebentar kita baca. Itu judulnya menarik. Dia bilang The Crazy Widow. Apa judulnya? Crazy itu apa? Crazy. Saya waktu merenungkan, kenapa orang ini, teolog ini memberi judul The Crazy Widow, janda yang gila. Kalau gila kan saudara ada di rumah sakit jiwa kan. Ini menarik saudara sekalian. Waktu saya renungkan, sebenarnya nggak gila, tapi gila-gilaan. Nah, saudara ya, dia memberi judul The Crazy Widow. Saya cari tahu gila itu apa. Gila itu arti utamanya, ini arti utamanya ya, gangguan jiwa. Itu arti utamanya secara literal. Kalau gila itu gangguan jiwa, sakit ingatan. Makanya disebutnya ODGJ. Tapi ternyata arti gila itu juga bisa dalam arti positif. Artinya tidak biasa. Artinya sebagai ungkapan kekaguman. Misalnya lihat bangunan begitu indah, gila ya, rumahnya mewah banget. Nah, itu kata gila itu bukan arti yang pertama, tapi menunjukkan kekaguman. Gila ya, itu istrinya cantik banget ya, pipinya sampai mulus begitu. Nah, itu pakai kata gila, kekaguman yang hebat. Atau gila artinya juga perasaan sangat suka. Ini gila judi, nah itu artinya sangat suka dengan judi. Ya. Tapi menurut saya, The Crazy Widow ini dalam arti yang positif. Artinya serius, nekat, tidak biasa, serius tanpa batas, habis-habisan. Ya. Makanya saya setuju, The Crazy Widow, saudara ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kalau LAI memberi judul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tapi terjemahan lain memberi judul The Parable of the Persistent Widow. Makanya judulnya tadi The Persistent Widow. Gigih, persistent itu gigih, teguh. Ya, begitu. Dikatakan begini, ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka, murid-murid. Untuk menegaskan. Sesuatu yang ditegaskan pasti penting. Bahwa mereka, perhatikan, harus selalu berdoa dengan tidak apa? Jemu-jemu. Jadi ada kata harus selalu. Kemudian tidak jemu-jemu. Itu maksud dari perikop ini, ayat ini, perumpamaan ini. Nah, saya mau tanya dulu, kenapa orang doa suka jemu? Kenapa? Suka bosen? Hah? Apa jangan-jangan saudara nggak berdoa semua nih? Kenapa kalau doa kadang-kadang, aduh jadi jemu nih, udah nggak mau doa dah hari ini. Kira-kira kenapa? Apa? Tidak bertekun, makanya jenuh. Ada lagi tadi? Kenapa? Oh jadi jemu, karena doanya itu mulu gitu ya. Ada lagi? Kenapa orang jadi kenapa orang doa jadi jemu? Ya, kagak dijawab-jawab. Gue doa udah 30 tahun, biar suami gue bertobat. Bukannya bertobat, malah makin kumat. Bosen. Itu bisa tuh begitu. Ya. Jadi doa bisa jadi bosen, bisa jadi putus asa, karena tidak mendapat jawaban. Nah, nanti saya jelaskan tuh saudara ya. Katanya, kata siapa? Ayat 2. Kata Yesus. Karena dia yang mengungkapkan atau menceritakan perumpamaan. Dalam sebuah kota ada seorang hakim. Seorang apa? Hakim. Yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Terjemahan lama mengatakan hakim lalim. Ya. Karena tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Kedudukannya tinggi. Dan di kota itu, kota yang sama, ada seorang janda. Seorang apa? Janda. Yang selalu datang kepada hakim itu. Perhatikan kata, selalu datang. Jadi bukan hanya Senin, kemudian Kamis nggak datang, kemudian Sabtu baru datang. Selalu datang. Jadi setiap hari mungkin. Kepada hakim itu tuh, hakim yang lalim. Yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, bayangin. Dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah ini mungkin, janda pada zaman itu dianggap kelas bawah. Ya, pada masyarakat patriarkat. Artinya yang diutamakan itu laki-laki. Keturunan laki-laki. Makanya kalau janda itu dianggap lemah, tidak berdaya. Dan janda yang di sini dimaksud, kalau saya coba teliti, menurut 1 Timotius 5 ayat 9, yang disebut dengan janda adalah, bisa dibantu ya, 1 Timotius 5 ayat 9, itu umurnya mereka itu tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 tahun, artinya 60 tahun ke
ke atas. Jadi janda yang dimaksudkan di Alkitab ini, janda yang umurnya kurang dari 60 tahun. Ya. Dan hanya satu kali bersuami. Jadi janda itu kan wanita yang tidak bersuami lagi karena suaminya meninggoy, atau suaminya kabur atau bercerai. Nah, janda yang dimaksud di sini tidak kurang dari 60, artinya 60 ke atas, dan menikah satu kali. Kalau sudah menikah berkali-kali, namanya janda genit. Ini satu kali. Nah, kalau kriterianya ini nggak masuk, misalnya masih muda, cantik, tidak beranak, namanya janda kembang, betul saudara ya. Nah, itu janda kembang, definisinya janda muda, cantik, dan tidak beranak. Nah, bukan di sini maksudnya. Jadi makanya ada ayat mengatakan ahli Torah itu menelan rumah janda. Menelan rumah janda itu bukan rumahnya gede kemudian dimakan telan, bukan. Itu ungkapan merampas dengan paksa. Karena dianggap masyarakat bawah yang tidak berdaya. Nah, dia datang minta dibela. Makanya belalah hakku terhadap lawanku. Mungkin rumahnya udah disita, makanya dia minta bela. Karena rumah pada waktu itu, bahkan saat ini pun sangat dibutuhkan. Ayat 4 kita kembali. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kenapa hakim itu menolak? Karena menurut saya janda miskin, dia hakim, kalau dia bela pun nggak ada dapat apa-apa. Makanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, si hakim, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang pun, namun perhatikan, karena janda ini menyusahkan aku. Jadi selalu datang minta dibela, itu dianggap bagi hakim ini menyusahkan aku. Baiklah, aku membenarkan dia. Akhirnya ditolong. Dibenarkan, dibela. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang. Jadi sebenarnya hakim ini menolong terpaksa. Kenapa? Janda ini gigih, persisten, datang terus. Makanya saya berpikir, ya, janda ini menerapkan formula namanya the power of emak-emak. The power of emak-emak. Saya tanya istri saya, lu ngerti nggak the power of emak-emak? Tahu? Apa tuh? Emak-emak kalau udah ngotot maunya juga. Laki-laki mah kalah. Dia bilang, tahu dari mana? Emang begitu emak-emak, bukan juga emak-emak. The power of emak-emak. Saya penasaran apa begitu ya? Ternyata benar. Ini saya dapat dari Google nih. The power of emak-emak. Sejago-jagonya laki-laki kalau berhadapan dengan emak-emak pasti keok. Nah itu. Saya bilang, benar juga nih. Sejago apapun laki-laki kalau berhadapan dengan emak-emak pasti keok. Sehebat apapun laki-laki kalau udah berantem sama emak pasti malu. Saya bilang, istri saya kok tahu udah power of emak-emak ya? Padahal dia kan jarang lihat medsos. Saya cari lagi. Menurut tetangga saya nih, ternyata tetangga saya nih, Zulkifli Hasan. Ya. Dia bilang begini, the power of emak-emak, ini menurut tetangga saya, Zulkifli Hasan, adalah menunjuk kepada kekuatan doa dan kesabaran seorang ibu. Waduh, saya bilang ini bagus, cocok banget sama khotbah gua nih. Jadi saudara sekalian, saudara harus gunakan, saudara kan ibu-ibu nih. Harus gunakan power saudara, apa kegigihan saudara, amin. Untuk hal yang positif. Jangan ngotot minta dibeliin berlian. Suami gajinya nggak seberapa. Minta dibeliin berlian 2 karat. 2 karat. Kalau suaminya pinter, dia beliin zircon, kasih aja. Ini 5 karat, ya. Dia kagak ngerti kan zirconnya. Kecuali diintip pakai tenaga atau pakai alat. Bukan itu ngototnya. Ya saya untung istri saya itu bukan orang yang ngotot. Kalau maunya juga gitu. Jadi suaminya terus dirongrong. Ya. Kalau di sini nggak ada ya, yang suaminya dirongrong ya, sampai mati, sampai bengek ya. Ada gitu tuh. Jadi dirongrong terus. Lalu suaminya juga nggak punya kemampuan. Ya. Jangan yang bertobat. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu terus aja datang, akhirnya menyerang aku, dibela. Ini menurut saya the power of Mammon. Nah, ayat 6 perhatikan. Kata Tuhan, kata siapa? Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi harus camkan, perhatikan. Ini penting nih, karena harus suruh camkan. Yang mana? Yang dikatakan hakim. Yang dikatakan dalam hati. Apa tuh? Nah ini nih. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, itu katanya dia dalam hati. Ini yang mesti dicamkan. Ya. Harus dicamkan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, itu harus dicamkan. Saudara mesti punya kecerdasan, hikmat. Makanya kalau baca Alkitab, itu harus minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, ayat 7.
Ini ditafsirkan oleh Yesus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi janda, hakim yang lalim aja, itu akhirnya keok mengabulkan permintaan janda ini. Apalagi Tuhan. Tuhan itu nggak lalim. Tuhan itu baik. Kalau saudara mengatakan Tuhan jahat, jangan-jangan ada yang salah dalam diri saudara. Waktu ada orang budak datang kepada Yesus berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab apa? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Tuhan. Jadi saudara mesti memahami ini. Tuhan itu baik. Ini harus kita camkan dalam pikiran kita. Jangan bilang Tuhan jahat. Karena apa? Tidak menjawab doa saya, maka Tuhan jahat. Enggak, saudara sekalian. Dan juga doa itu bukan hanya minta. Maka kadang-kadang kita suka ditipu ya. Mintalah maka akan berikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk pintu baginya dibukakan. Artinya minta. Padahal doa itu bukan soal permintaan, tapi dialog dengan Tuhan. Doa itu bukan minta kebutuhan kita dicukupi. Manusia kebutuhannya cuma makan, minum, pakaian cukup. Makanya Paulus mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup. Saudara pakai baju berapa banyak? Hah? 1. Saya aja banyak nih, 1, 2, 3. Yang dalam jangan ditanya saudara ya. 4. Ya cukuplah. 4. Nggak mungkin suruh pakai 1 lusin. Ya sampai 4. Nggak mungkin, orang gila. Jadi asal ada makanan, pakaian cukup. Suruh makan berapa banyak? Sehari berapa banyak? 2 kali. Sekali makan berapa banyak? Piring. Saya sih nggak pernah makan sepiring. Sekali makan sepiring. Tanya istri saya makan 1 sendok. Itu juga nasinya secepol. Makanya 1 liter saya bisa seminggu. Memang istri saya kalau masak nasi itu nggak pernah dihitung. Jadi hitungin berasnya berapa biji, nggak pernah. Masak aja. Sedikit gini nih. Baru kemarin beli beras 1 liter. Sampai yang jual, ini 1 liter. Dikit amat nih. Tinggal di mana? Cipinang. Ya, beras 1 liter. Ini beras 1 liter 1 minggu juga nggak habis ya. Jadi saudara sekalian, doa itu komunikasi dengan Allah. Doa itu berrelasi dengan Allah. Doa itu saudara sekalian berhubungan dengan Allah. Makanya jangan sampai saudara tidak berhubungan dengan Allah. Harus koneksi. Amin. Ibarat kalau lampu nggak ada koneksinya dengan power, saudara akan padam. The power of emak-emak itu nggak akan ada kalau nggak ada kuasa Tuhan. Amin, saudara sekalian. Saya pernah berhadapan sama emak-emak. Saya belum tahu nih power gini. Sekarang saya tahu kalau ngadepin emak-emak, ya udah tinggal aja. Dia bawa motor, sennya ke kiri, dia belok ke kanan. Sampai saya pernah, Bu itu sennya ke kiri, kenapa belok ke kanan? Ini motor siapa? Motor ibu. Ya udah, kalau gua mau motor gua mau sennya ke kiri, karena motor gua bukan motor lu. Wah. Jangan dilawan, udah nunduk aja deh. Gitu. Nah, sama Tuhan kita mesti gigih. Amin, saudara sekalian. Karena Tuhan itu saudara, ya, memberi pasti yang baik. Adakah kamu yang jahat kalau anaknya minta roti dikasih batu, atau minta ikan dikasih ular, atau minta telur dikasih kalajengking? Ada nggak bapak yang jahat tuh ngasih seperti itu sama anaknya? Ada nggak? Ini bapak yang jahat loh. Nggak ada. Bapak yang jahatnya kasih, kalau anak minta roti ya dikasih roti. Nah apalagi Allah, itu benar tuh. Dia nggak mungkin kasih saudara yang membahayakan saudara. Kita aja yang nggak mudeng, ngotot gitu, maunya juga. Saya udah belajar. Dulu saya sebenarnya nggak mau full time. Sebab ini gimana nanti? Kalau tahu bahwa ada maksud Tuhan yang baik itu, saya nggak akan tunda-tunda, saudara. Tapi karena nggak paham, ya begitu, saudara. Dan ingat, Tuhan itu baik. Makanya Yeremia di tengah pembuangan dia bilang begini, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jelas, telinganya itu pasti mendengarkan umatnya yang berdoa. Dan apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan itu pasti mendengar. Tapi dia lebih ingin memulihkan kita. Bahkan ada satu kalimat yang bagus. Tuhan itu terlebih ingin menjawab doa kita dibandingkan keinginan kita untuk mendapat jawaban doa. Cuma demi kebaikan kita,
Dia tidak kabulkan. Kalau dikabulkan, saudara akan jauh daripada Tuhan. Ada orang ya, belum kaya, udah sombongnya minta ampun. Dia bilang gini, kalau gue punya mobil, gue tabrak lu. Kenapa? Gue mau numpang kagak dikasih. Ya, emang arahnya sama? Enggak. Ya. Orang yang seperti ini, saudara, kalau dikasih mobil, dia minta, Tuhan, aku bisa minta mobil yang bagus. Dikabulkan, betul-betul ditabrak. Kalau orang ini sedikit salib dia, ditabrak. Makanya nggak dikasih mobil. Jadi saudara sekalian, perumpamaan ini kalau kita baca di bagian yang terakhir, ayat 8, ini di bagian yang terakhir. Ayat 7 dulu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada? Ingat, tetap berseru siang malam. Amin, saudara sekalian. Karena Tuhan itu ingin kita datang kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Enggak. Kalau bisa segera dijawab, dijawab. Aku berkata kepadamu, ini nih intinya. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ingat, akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan tuh ingin supaya kita punya iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara mau berkenan, harus datang kepada Tuhan dengan iman bahwa dia hadir, dia ada. Sebagaimana janda ini tetap terus datang aja. Padahal hakim itu lalim. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau punya iman yang sempurna, harus tekun, harus gigih. Amin, saudara sekalian. Apalagi zaman now ini, saudara sekalian. Nggak bisa. Makanya saudara sekalian, kita harus gigih, persisten. Apakah, ya, itu ada tanda tanya, apakah saudara gigih, persisten seperti janda ini? Ini harus jadi perenungan. Apakah karena hal yang sepele, gua salaman dimelengosin, gua kamu datang lagi dah. Ada yang bilang sama saya, Om, itu si A nggak datang lagi sama ke gereja karena pernah waktu dia ke gereja, dia lihat Om lihat dia pelengosin, Om pelengosin. Saya bilang, kapan? Itu gimana caranya? Om kan di dalam gereja, dia lewat, kemudian Om pelengos. Buset, yang mana gua lihat di dalam gereja. Aduh, siapa namanya? Aduh, saya tanya deh nanti. Jangan Om, dari saya kali. Dia bilang sama saya, gua dipelengosin sama Om Cecep. Lu di mana? Depan gereja gua lewat, digituin. Saya berusaha, salaman tuh saya lihat gitu, walaupun ini. Emang ada 1-2, saya lagi salam begini, dia begitu, ya kagak keburu, saudara. Tuh. Jadi jangan sampai kita hal yang seperti itu jadi nggak ke gereja. Amin, saudara sekalian. Harus ngedablek, harus gigih, tetap ke gereja. Mau dipelengosin atau enggak. Tetap setia, amin. Jangan dipelengosin sekali, baru sekali. Udah 4 kali, Pak, saya dipelengosin. Datang terus, amin. Karena saudara tuh datang melihat Tuhan, amin. Ini, ya, seperti janda ini tuh dipuji. Makanya waktu saya siapkan, waktu diminta Ibu Isyir, saya berdoa apa yang saya mesti sampaikan. Jadi intinya, jangan sampai kalau Tuhan datang, kita nggak punya iman. Udah nggak tahu juntrungannya. Padahal kalau saudara nggak punya iman di bumi, saudara nggak akan mendapatkan Tuhan di kekalan. Mazmur mengatakan begini, siapa gerangan daripada-Ku di surga selain Engkau? Selain Engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini gigih. Jadi sekalipun doa nggak dijawab, sekalipun keadaannya udah setia, bukan makin baik keadaan ekonominya, makin terpuruk, tapi tetap datang. Nah, itu hebat. Ini luar biasa. Tekun. Nah, untuk mendapatkan iman yang itu kita harus tekun. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menimpangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Coba katakan tekun. Tekun itu sama menggigih. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Supaya kita punya iman yang teguh, yang sempurna. Kita harus tekun. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi mata saudara tujukan kepada Yesus. Yang kepada manusia. Manusia itu mengecewakan. Bahkan ada ungkapan. The more I know people, the more I love my dog. Waktu saya renungkan, the more I know people, makin aku mengenal manusia, makin aku mencintai anjingku. Kenapa? Anjing aja nggak seperti manusia. Manusia kan di depannya baik, betul nggak? Baik, Jeng, apa kabar? Baik, wah, Jeng, rambutnya bagus ya. Padahal matinya, ya rambut kayak kondek begini, ya. Najis deh tuh, sudah. Di depan dia puji-puji kita. Jeng, nih, bajunya bagus nih, beli di mana? Butik mana? Ya, butik situ sih ya, Mesmer. Bagus nih, dalam hati, ya murahan nih, bagus ya. Kalau saudara tahu kan bisa mengecewakan. Jangan lihat manusia, amin. Nah seperti janda ini, datang aja ke gereja, amin. Yang penting dengar firman, melotot nih. Ada ibu yang datang pagi sore, udah khotbahnya sama. Saya bilang mantep nih kayak gini. Saya makin semangat jadinya saudaranya.
Kadang-kadang kan pengkhotbah ingin tuh khotbah pagi beda sama sore. Cuman kan jemaat yang dengar, yang datang pagi, yang ibadah pagi nggak datang sore. Kalau kita bedain, kesian juga nih, padahal temanya sama, begitu saudara ya. Jadi itu persisten tuh begitu, tekun. Ya. Yang memimpin kita kepada dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang tekun, memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara sekalian, untuk memiliki iman yang sempurna, yang dibutuhkan untuk datang kepada Tuhan, bisa next ya. Itu harus gigih, amin. Harus gila-gilaan, harus usaha tanpa batas. Ini nggak ada yang bisa menghalangi kita. Apalagi kalau tadi kan hakimnya nih lalim, bagaimana kita minta? Kalau saudara punya om, ada 5 omnya, saudara pasti datang minta tolong sama om yang baik, betul nggak? Nggak mungkin, biar kaya tapi bengis, saudara nggak akan datang. Apalagi udah kere bengis, waduh kagak mau dah. Pasti yang baik, yang kaya, yang mau ini kita datang. Ini kan menggambarkan siapapun dia, kita harus selalu datang, gigih. Kenapa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara mesti serius, tanpa batas mencari Tuhan, amin. Selama kita diberi kesempatan, untuk apa? Untuk bisa mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika firman disampaikan, logos disampaikan, saudara terima, jadi remah, karena saudara mau lakukan. Itu membuat iman saudara bertumbuh. Yaitu di gereja, baca Alkitab. Makanya jangan jemur-jemur baca Alkitab. Jangan jemur-jemur beribadah. Supaya saudara memiliki iman yang sempurna. Kalau saudara nggak memiliki iman di bumi, saudara nggak akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Jadi harus gila-gilaan untuk mendapatkan iman yang sempurna di bumi. Juga harus gila-gilaan untuk bisa berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi harus gila-gilaan lagi. Apalagi di zaman now, sekarang ini. Aduh, kalau nggak gila-gilaan sama Tuhan, habis. Di Eropa, itu gereja-gereja sepi. Kenapa sepi? Ada yang coba meneliti. Karena kalau jadi Kristen di Eropa, pajaknya 8 sampai 9%. Kalau pajak dalam dolar 8 sampai 9%, 8 sampai 9%. Itu kan tinggi. Makanya ngapain jadi Kristen? Mendingan ateis, nggak kena pajak. Tuh saudara. Apalagi gereja megah-megah, itu kan pemeliharaannya besar. Makanya gereja banyak tutup, jadi ice skating, jadi kafe, jadi masjid, jadi alat tempat hiburan. Itu kan miris saudara sekalian. Makanya harus gila-gilaan untuk bisa berkenan. Harus gila-gilaan untuk hidup kudus. Tadi tuh Ibu Culan sudah menyinggung. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cepat, melainkan apa yang kudus. Ini ingat nih. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kalau saudara menolak Allah, tidak akan selamat. Yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tetapi kami, ayat 10-nya tuh, menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan. Harus lebih bersungguh-sungguh. Jadi, dalam melawan dosa ini, kita harus sampai habis-habisan. Kan dosa itu ngintip di mana-mana. Di gadget saudara. Di mana-mana. Di jalan. Itu membuat kita emosi. Saya kan nonton di IG itu. Ada lansia ribut. Gara-gara si lansia itu lanjut usia. Itu ditegur. Jangan buang sampah sembarangan, Pak. Waktu ditegur, bukannya, oh ya maaf ya, dia malah ngelawan, malah mukul, maksudnya tampar yang negur. Pak, yang negur kan nafsu, ditonjok, buk, namanya lansia. Kira-kira menurut saudara, sakit mana? Ditampar atau ditonjok? Hah? Di mana-mana kalau tampar kan pakai gini. Ada yang mau saya praktekin nggak? Pak, waktu ditegur bukannya ini, malah nampar. Pak, begitu, refleks langsung, menjengkel, pingsan. Waktu dibawa ke rumah sakit, tewas. Itu yang buang sampah sembarangan. Aduh, saya dengar gitu. Aduh, kan gak worth it. Telah meninggal dunia karena ditonjok tetangganya yang menegur dia, buang sampah sembarangan. Turut berduka cita. Aduh. Jadi dosa itu mengintip di mana-mana. Di gereja ada nggak dosa? Ada nggak? Di mimbar aja nih, bisa kesombongan nih. Nih, begini tuh. Lu belum tahu gue ya? Udah tahu tadi namanya siapa. Bisa tuh di mimbarnya orang dosa. Makanya ular itu melingkar bukan hanya di pohon. Itu mah dulu. Ular melingkar di pagar bertelur bundar. Maksudnya ular melingkar bukan hanya di pohon ketika
pohon itu dilarang buahnya dimakan. Tapi melingkar di mimbar ini. Makanya khotbah itu bukan sesuatu yang mudah. Minggu lalu saya kan khotbah di Pasar Baru ya. Di mana? Karanganyar. Langsung pas datang, Pak, mau tes kesehatan. Apa? Ada gula darah sama tensi. Ini masih ada waktu pas 10 menit. Oh, saya ragu-ragu tadinya. Ayo Pak, ya Pak. Yaudah. Kemudian di darah diambil, langsung dikasih. Pak, bagus nih Pak. 135. Bagus nih. Batasnya 14, Pak. Coba tensi. Wah, tinggi juga Pak, 135. Saya bilang, kok biasanya 110, 120. Kalau dulu iya, saya darah tinggi. Jadi, karena tuntutan begitu. Ini kenapa tinggi ya? Nah, saya waktu itu belum enggak. Hari Senin saya selesai ke dokter ya. Ke dokter. Kemudian ditensi sama suster. Bagus Pak, darahnya nih atasnya 120, bawahnya 60. Kenapa waktu hari Minggu tinggi ya? Atasnya hampir 75, bawahnya 75, atasnya 135. Ternyata kemungkinan mau khotbah, saudara. Jadi deg-degannya tuh masih ada. Nanti kalau saya mau khotbah, saya mau timbang lagi saudara, tensi saya. Betul nggak? Itu gara-gara mau khotbah tensi jadi naik. Tapi penghiburan saudara sekalian. Itu pendetanya kasih angpau, saya gede amat nih. Istri saya pegang bawa tas yang kecil tuh, masukin sampai susah. Yang lain susah amat. Jadi habis selesai makan, dia bilang, apaan? Apaan? Untung gua bawa yang gede, kagak muat gua. Dia kasih tahu segini, masa sih? Biasanya kita nggak segitu. Iya. Kok gede ya? Langsung tensi saya normal saudara. Masuk gua, normal ya. Yuk kita makan enak. Ya udah makan enak saudara. Tensi langsung normal. Saya langsung pesen babi home saudara. Tensi bisa normal tuh, hebat tuh. Aduh, istri bilang, untungnya nggak terlalu kecil ya. Kalau enggak kan malu ya. Saya waktu dikasih, saya bingung kenapa gede begini ya. Pegangnya kan susah. Kan saya juga dulu suka ngasih PK pendeta. Saya kasih biasanya itu yang licin-licin. Juga nggak mau tebal-tebal, sebab apa? Supaya gampang kasihnya, betul nggak? Ini segepok begitu saudara. Dulu nggak sebegitu ya. Nah itu saudara. Mungkin waktu dites tensi tinggi banget, supaya rendah gimana? Gua kasih gedean. Jadi saudara harus bersungguh-sungguh, amin. Harus gila-gilaan kalau mau masuk dalam kerajaan surga. Ini ayat yang terakhir nih. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Karena abis ini saya kan diminta untuk itu penghiburan. Karena minggu Senin yang lalu saya besuk saudaranya. Saya tadi tunjukin Pak Jaya. Hari kemarin meninggalnya. Kemarin meninggal. Jadi karena diminta, jadi saya ya udah habis khotbah ini aja deh saya bilang. Ya, ini ayat terakhir. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kalau pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, jawabannya, misalnya, saya hadir ibadah WBI, kemudian nanya, Pak, di WBI dikit atau banyak? Saya bilang ya kurang lebih ini hitungan saya paling 54 lah. Banyak nggak Pak? Ya lumayan banyak. Nah itu kan jawaban gitu. Sama, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus nggak jawabnya dikit, nggak jawabnya banyak. Jawabnya lihat nih. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi harus berjuang. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi kalau hanya berusaha, nggak bisa. Harus gila-gilaan. Harus all out, habis-habisan. Amin. Nggak bisa. Kalau sudah nggak all out, nggak bisa. Kenapa? Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan selamat, yang akan masuk. Makanya sedikit. Harus berjuang. Amin, saudara sekalian. Kalau nggak bisa. Ya kita puji Tuhan, gereja masih bergulir. Itu kasih karunia Tuhan. Masih bisa menyelenggarakan ibadah. Ada gereja yang udah nggak sanggup lagi. Sebab apa? Biaya operasionalnya tinggi. Nggak sanggup. Akhirnya ditutup. Tapi kita masih ada. Makanya kita harus gigih. Untuk apa? Mencari Tuhan dan menemukannya. Sebab kalau kita menemukan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Tuhan di kekekalan.